Halo teman-teman semuanya mahir komputer. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Krita ya. Krita adalah aplikasi gratis dari aplikasi menggambar, di mana Krita ini adalah aplikasi yang open source. Open source itu artinya gratis, terus kemudian bisa kita modifikasi sendiri. Nah, Krita ini bisa di-download di internet ya, cukup kecil, sekitar 150 MB aja. Krita ini sepadan ya dengan Photoshop. Jadi kalau Photoshop itu berbayar, kadang kalau koneksi dengan internet itu menyebabkan gangguan ya. Tapi kalau kita ini 100% gratis. Maka dari itu kita langsung belajar Krita, mengenal Krita terlebih dahulu ya. Jadi di open dulu Kritanya. Kita langsung ke Krita. Nah, di sini ada tampilan layar untuk pertama kali ya. Nah, ini kemudian kita akan buka file baru. Misalnya begini, kita kalau mau file baru ini bisa, atau buka file new bisa. Kita pakai new aja ya, new. Kemudian di sini ada settingannya, mau ukuran berapa. Misalnya kita ambil A4 aja ya, 4 300 ppi. A4 ya. Nanti akan muncul di situ ya, ukurannya A4. Kemudian di sini adalah background. Nah, nanti bisa diekspor sendiri backgroundnya mau warna apa. Misalnya kita mau warna abu-abu yang nggak bikin sakit mata, kita oke. Terus kemudian kita create. Kalau berwarna ini ya RGB itu berwarna. Nanti diekspor sendiri. Create. Kita tunggu sebentar. Nah, Krita ini kalau saya pribadi lebih gampang ya untuk dipelajari karena nyaman ya. Ini agak lemot ya, tunggu sebentar. Karena sambil merekam, nah ini seperti ini tampilannya. Kemudian kalau teman-teman kepingin seperti Photoshop juga bisa, misalnya kayak gini. Kita ada foto misalnya begini ya, foto atau gambar yang mau kita edit. Contohnya mana ya? Contohnya inilah ya. Ini aja. Kita klik, kita geret, kita taruh di sini. Kemudian kita klik insert new layer. Nah, nanti di sini. Dan ini ada layarnya ya. Ini layer 1, ini backgroundnya, dan ini layer kita yang saat ini. Ini gunanya untuk menambah ya, misalnya kita nambah layer di sini. Kalau kita mau copy pakai ini. Misalnya copy yang layer ini diklik dulu, di copy. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita mengenal fungsi-fungsinya ini. Nah, fungsinya ini macam-macam. Misalnya kalau T itu digunakan untuk menambah kata-kata ya, atau tulisan ya. Contohnya begini. Tulisan makan siang. Contohnya. Kalau sudah di save, tinggal ditutup aja, nanti muncul di sini. Ya. Kemudian kalau kita mau ngedit ini, yang mahir komputer ini, kita klik yang sebelah sini, klik. Kemudian di sini ada gambar ini. Transfer a layer a selection atau Ctrl T.
Atau yang sebelah sini, ini kalau ini T saja tinggal pindah. Kalau misalnya tekan T ya, dia hanya mindahin aja. Kalau Ctrl T, kalau yang sebelah sini, ini memperbesar, memperkecil, nah seperti itu. Jangan lupa tekan Enter. Selanjutnya, kalau yang ini untuk begini ya, bikin kotak, bikin apa. Nah, kalau ini sama, bikin bulat, ini bikin garis. Kalau ini brush tool, ini biasanya digunakan untuk menggambar ya. Jadi kerita ini biasanya digunakan untuk membuat komik atau membuat gambar-gambar lukisan, nah, terserah kita. Kalau cuma untuk ngedit-ngedit begini, pakai ini juga bisa. Kemudian kalau yang ini gunanya untuk misalnya kita mau bikin garis ya. Oh iya, sebelum itu kita harus kenal mouse-nya dulu ya. Kalau untuk memperbesar itu tinggal di antara klik kiri dan kanan tuh ada apa ya, scroll ya namanya. Bunyi dengar nggak ya? Nah ini. Kalau untuk mindahin saja pakai klik yang tengah. Nah ini juga bisa pindah ya. Terus kemudian kita scroll maju berarti memperbesar. Kita tekan yang tengah. Nah seperti ini. Nah yang ini fungsinya adalah membuat garis saja. Ini jangan lupa ukurannya 0. Misalnya kita mau kasih warna hijau, ya, hijau sebelah sini. Ini ada settingannya di sini. Settingannya foreground color, ya. Pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Nah, seperti ini. Kemudian ini sambil diklik tengah, nah, tarik lagi, gini, naik lagi. Nah, contohnya begini, ya. Terus kemudian ini crop, tahu ya kalau crop itu untuk motong-motong itu ya, contohnya seperti ini. Nah ini nanti yang kepotong di sini aja, tekan enter. Nah pakai di situ saja. Kemudian kalau ini gradient ya, gradient tool ini misalnya kita mau kasih warna merah di sini. Dari atas ini gradient fungsinya begini. Nah kalau kita tarik dari atas ke sini, jreng, nah merahnya di sini. Kalau kita mau tarik dari bawah begini, jreng, nah kayak gini tampilannya. Oke ya, tahu ya. Oke. Kalau yang sebelah sini, kalau yang lain ini nanti bisa diekspor ya. Itu mirip-mirip seperti ini anunya, fungsinya. Nah, kalau yang ini adalah untuk contoh warna, select tool. Jadi contohnya begini, kalau kita mau ambil warna merah di sini, nah pakai ini. Terus kemudian kita mau bikin gradien warna merah dari atas sini, cek, twing, nah dia merah. Itu ya fungsinya. Ini colorize max, ini kadang nggak digunakan ya, langsung kita ke sini aja. Kalau ini untuk anu ya, untuk misalnya background kita mau kasih warna ini, bagian ini mau dikasih warna putih atau kuning lah ya, kuning. Pasti udah tahu semua ya fungsinya untuk apa kalau yang ini. Nah kayak gini. Ini kalau pengen lihat lagi diklik gambar mata, nah lihat. Kemudian yang mana ya, yang ini seleksi saja. Maaf ngantuk saya. Contohnya begini, kita mau seleksi yang ini, ya kan. Terus kemudian kita mau kasih warnanya kuning. Kita blok, nanti warnanya kuning di sini. Oh belum mana ya, lupa saya. Nah di sini. Blok. Nah ini aja yang kuning. Kayak gitu ya.
Ini sampai sini sama semuanya, fungsinya kayak ini ya, apa namanya itu, rectangular elliptical selection tool. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk cuma mengambil bagian-bagian tertentu. Contohnya beginilah ya, biar biar kasih contoh biar tahu. Misalnya begini, ting. Nanti misalnya delete, nah, udah hapus di situ. Nah, seperti ini. Tekan sini, ke sini. Nah, begitu ya. Saya rasa udah paham ya di situ. Kalau di sini adalah untuk misalnya kita mau lukis-lukis, tinggal pilih di sini. Nah, setelan saya di sini default. Kita mau setelan apa? Mau big pen, mau animasi, mau big vector, ya terserah. Nah, ini misalnya saya pakai yang ini bisa. Misalnya teman-teman pakai yang ini bisa. Nah, seperti itu. Nggak jauh-jauh amat sama Photoshop. Kalau yang ini kalau menurut saya lebih gampang ya, lebih gampang dipelajari dan nggak ribet. Terus kemudian kalau kita mau menyimpan, tinggal save aja seperti biasa. Misalnya save as, simpan. Ini kalau misalnya kita dalam bentuk aplikasinya, ini pakai .cra. Tapi kalau mau kita simpan dalam bentuk JPG bisa, misalnya JPG, kita simpan JPG. Tinggal di save aja, save. Nanti apa namanya, simpanan ini jadi bentuk JPEG. Mana ya? Nah, ini tergantung kreativitas kita seperti apa. Oke. Kalau mau diekspor sama saja sih. Kalau ekspor langsung ke bentuknya, misalnya ke JPG, ke PNG langsung bisa. Nah, seperti itu ya. Saya rasa itu cukup untuk perkenalan ini ya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita belajar lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.